dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami Bapa. Biarkan kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan lewat nyanyian-nyanyian kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Saudara-saudara, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, maksud dan tujuan kita adalah untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu, pusatkan seluruh perhatian saudara hanya kepada Yesus. Dia yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, sebab kita punya Allah yang sangat setia. Yang sudah siap menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat. Kesetiaannya untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan
kuasa-Mu tetap terjadi. Haleluya. Engkau dahsyat. Kami sembah Engkau ya Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah puji hormat kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersama umat-Mu pagi hari ini merendahkan diri kami di hadapan Engkau, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kami yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang dahsyat atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami bersama umat-Mu di tempat ini siap menyembah Engkau, memuji Engkau, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap menerima lawatan-Mu, kami siap menerima jamahan-Mu. Kami percaya bahwa pagi hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau hiburkan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu masih tetap terjadi. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Semua umat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, dan kita terus memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Engkau gunung batu, tempat perteduhan kami Tuhan. Engkau dahsyat. Semua katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku, katakan Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai
sampai Bapak Ibu masih tetap berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beberapa waktu lalu sebelum suami saya dipanggil Tuhan, dia sempat waktu sakit sempat mengalami kritis. Saya melihat sendiri matanya naik ke atas dan tidak ada satupun suster yang waktu itu tahu, karena saya waktu itu yang menunggui saya, Bapak Ibu. Jadi dia mengalami masa-masa kritis itu. Bapak Ibu, jujur waktu saat itu suami saya mau dipanggil Tuhan tuh saya enggak siap. Saya enggak siap karena anak saya semua masih pada kuliah. Belum ada yang lulus. Saya meraung-raung, menangis sekuat-kuatnya sama Tuhan. Saya mengetuk pintu hati Tuhan sampai dia buka pintu hatinya. Saya minta belas kasihan daripada Tuhan. Saya ingat Raja Hizkia, di mana saat dia mengetahui bahwa Tuhan akan mengambil nyawa Raja Hizkia, dan dia meraung-raung meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan dengar doa Raja Hizkia. Di situ saya katakan, Tuhan, antara saya dan Raja Hizkia hanya berbeda status. Raja Hizkia seorang raja, saya hanya rakyat biasa. Tapi saya sama dengan Raja Hizkia, kami sama-sama anak-Mu Tuhan. Maka kami percaya, maka aku percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang adil. Bapak Ibu, saya terus mengetuk pintu hati Tuhan sampai dia memberikan belas kasihannya buat saya, sampai dia membukakan pintu hatinya buat saya, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, dia melihat air mata saya, dia melihat jeritan hati saya, jeritan seorang wanita biasa yang membutuhkan uluran tangan daripada Tuhan. Dia membukakan pintu hatinya buat saya. Saya dikasih kesempatan untuk melihat suami saya 2 tahun lebih. Saya dikasih waktu melihat suami saya, mendapatkan kesempatan dari Tuhan, Bapak Ibu, sehingga saya melihat anak-anak saya lulus, dan suami saya juga menikmati melihat anak-anaknya lulus. Dan sampai waktunya, habis waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, di situ saya melihat, saya sudah dikasih sinyal bahwa suamimu itu tidak lama lagi. Dan tiap pagi saya naik ke atas ke rumah, saya bertekuk lutut, Tuhan, memang suami saya adalah milik-Mu. Dan aku istrinya, Engkau titipkan dia buat saya. Saya ingin Tuhan, ketika dia ambil dia, jangan biarkan saya sedih berlarut-larut. Karena Tuhan, suami saya sudah ada bersama-Mu. Tolong siapkan hatiku, siapkan hati anak-anakku, bahwa semua akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, itu juga terjadi buat kita semua yang ada di sini. Mujizat itu masih tetap terjadi. Amin. Dia Allah yang sama, Allah yang sanggup mengubah siang menjadi malam. Dia Allah yang sanggup membelah lautan. Dia Allah yang sanggup meneduhkan badai. Dan dia yang tetap sanggup melakukan mujizat buat Bapak Ibu, saudara kita semuanya pagi ini. Apapun kesulitan kita semua, mari Bapak Ibu kita sampaikan pada Tuhan, bahwa tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Dia masih sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kita sendirian, Dia tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Dia mengasihi kita semua yang ada di sini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia
Engkau pemegang hidup kami, dan Engkau yang membuka jalan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar, bahkan kami melakukan. Urapi kami hamba-Mu, pakai dalam kesederhanaan hamba-Mu, dan Tuhan yang akan membuat setiap kami menangkap akan pesan Tuhan. Tidak ada waktu yang kami berikan kepada kuasa yang lain. Biarlah kami bawa hidup kami sepenuhnya hanya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat dan kuat. Apalagi saudara, yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang fase pertumbuhan iman, saudara. Ya, fase pertumbuhan iman. Nah, saudara pernah enggak memperhatikan pertumbuhan iman saudara? Atau sambil lalu saja? Bagaimana dengan masa atau fase pertumbuhan iman Anda hari-hari ini? Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, 3, 2, 1. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, yang menjadi masalah adalah setelah saudara dan saya mendengar firman Kristus, perhatikan baik-baik, sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Lihat saudara, ya, yang menjadi masalah bagi kita adalah sampai detik hari ini, setelah mendengar firman Kristus, sesungguhnya apa sih yang terjadi? Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-15, itu berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, yang menabur benih. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu, benih itu, Alkitab berkata apa? Firman Allah. Jadi dari perumpamaan itu, benih itu yang dimaksud adalah firman Tuhan. Nah, kita akan lihat satu persatu saudara-saudara. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan burung sampai habis. Itu perumpamaan yang pertama. Ada benih yang jatuh, yang ditabur, yang jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan oleh burung sampai habis. Artinya apa saudara? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, arti dari perumpamaan yang pertama itu adalah yang jatuh di pinggir jalan itu, perhatikan saudara, ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman maksudnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi saudara, arti benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang setelah mendengar firman, lihat baik-baik. Makanya tadi saya katakan, apa yang sedang terjadi ketika kita setelah mendengar firman? Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, mengingatkan kepada kita, arti perumpamaan yang pertama itu, setelah mereka mendengar firman, kemudian datang iblis, lalu mengambil atau merampas firman itu di dalam hati mereka. Perhatikan baik-baik saudara.
Kita sama-sama mendengar dalam konteks ini, dalam seluruh konteks ini, semua mereka sama-sama mendengar firman. Yang membedakan setelah mereka dengar firman, apa yang sedang terjadi. Ini yang perlu saudara perhatikan hari-hari ini. Jangan kita cukup hanya mendengar. Yang pertama, kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan dimakan burung sampai habis, artinya setelah saudara dan saya dengar firman, di situ ada oknum yang lain yang berusaha untuk mengambil atau merampas firman yang ada di dalam hati kita. Lihat baik-baik, makanya kadang kita tuh enggak ngerti apa-apa. Ya, sama-sama dengar firman, tapi yang satu ngerti. Tapi yang satu ketika ditanya, apa tadi firmannya? Aku enggak ngerti ya Pak. Jangan-jangan ketika benih firman itu ditabur, saudara sadar atau enggak sadar, saya berdoa supaya Anda dan saya sadar. Ketika iblis akan mengambil atau merampas firman yang ada di dalam hati saudara, engkau ngerti, engkau sadar. Karena ketika engkau mengizinkan iblis mengambil firman di dalam hatimu, saudara-saudara, iblis yang membuat kita tidak percaya. Perhatikan baik-baik. Iblis yang membuat kita tidak percaya, bahkan ya tidak diselamatkan. Ini yang sedang terjadi. Ada orang-orang yang setelah mendengar firman, justru mereka pada akhirnya enggak percaya. Tidak cukup gak percaya, tapi ada orang-orang yang pada akhirnya tidak diselamatkan. Kenapa? Karena firman itu mereka biarkan diambil dan dirampas oleh iblis. Artinya sampai hari ini iblis masih bekerja loh saudara, hati-hati. Makanya tadi saya katakan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Anda alami pada saat firman Tuhan itu disampaikan kepada siapapun juga. Karena ada oknum yang lain yang dia berusaha untuk mengambil benih itu, benih yaitu firman Tuhan, saudara, bahkan tidak dikatakan cuma mengambil tapi dia merampas ketika itu berhasil. Saudara dan saya pada detik hari itu juga bisa menjadi orang yang tidak percaya kepada firman. Detik itu juga menjadi orang yang tidak percaya akan mujizat. Detik itu juga, saudara dan saya bisa menjadi orang yang mulai meragukan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena benih yang ditabur itu dirampas oleh iblis, diambil, direbut di dalam hati saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara-saudara, tadi saya katakan nanti kita akan melihat fase pertumbuhan saudara itu sampai di mana. Hati-hati setelah mendengar firman, sekali lagi, apakah engkau merasa benih itu diambil? Saya yakin sebenarnya harusnya merasa. Kalau saudara kehilangan sesuatu merasa enggak? Ada yang tidak, tapi rata-rata kebanyakan saudara pasti merasa. Ketika saudara bawa sesuatu di sini, tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba enggak ada, hilang. Pasti saudara akan mencari. Ketika kita kehilangan sesuatu, pasti ada sesuatu yang saudara, wow, di mana ini dan sebagainya. Ada kepekaan yang lebih lagi ketika saudara kehilangan sesuatu. Terlebih ketika kehilangan benih firman, apakah saudara dan saya menjadi peka? Atau ini saya katakan, ya udah masa bodoh aja. Perhatikan fase masa pertumbuhan iman saudara hari-hari ini. Ini yang pertama, saudara perlu kita waspadai. Jangan sampai ketika saudara dengar firman, setelah dengar firman, firman itu, benih itu dirampas, diambil oleh iblis. Makanya mengakibatkan kita enggak percaya lagi. Mana buktinya? Ya, mana mujizat itu, mana pemulihan itu, mana kesembuhan itu, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena benih yang mengakibatkan iman itu timbul muncul dalam diri kita oleh karena kita dengar firman itu dirampas, saudara. Makanya kalau dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Kenapa?
Ada oknum yang lain yang sudah mulai ngintip, yang siap-siap untuk ngambil itu. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Itu di dalam ayat yang ke-6. Artinya apa? Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, perhatikan, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, dia menerimanya dengan gembira, menerimanya dengan sukacita. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Sama-sama dengar firman, tapi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudara, bertumbuh, memang bertumbuh, tetapi bertumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Artinya, seseorang ketika dengar firman, Alkitab berkata, dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Setelah dengar firman, hatinya gembira. Mungkin terkagum-kagum dengan apa yang diberitakan. Ya saudara, mungkin terkagum-kagum. Wow, luar biasa ya firmannya. Minggu kemarin luar biasa loh. Bagus loh. Saat itu senengnya enggak karuan. Tapi Alkitab mencatat, tetapi orang itu yang setelah dengar firman, dia tidak berakar. Perhatikan, tidak berakar. Yang berikutnya dia hanya percayanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Wow, luar biasa ya. Hanya sebentar saja. Kata wow-nya tadi saudara. Bahkan tidak cukup di situ. Akibat yang berikutnya yang ketiga, dalam masa pencobaan mereka murtad. Dalam masa pencobaan, saudara, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita betapa sangat pentingnya fase pertumbuhan iman saudara yang kedua ini. Pentingnya saudara, itu berakar. Jangan tidak menjadi orang percaya yang tidak berakar. Kalau saudara menjadi orang percaya yang tidak berakar, itu tadi, hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja sukacitanya, kata wow-nya, bagus loh firman Tuhan itu pendeta dari mana sih? Cuman sebentar saja. Kekagumannya terhadap firman. Karena apa? Karena tidak berakar. Hari ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, pentingnya dalam kekristenanmu, engkau menjadi orang, menjadi pribadi yang berakar. Saudara katakan sebelah kiri, sebelah kanan, penting engkau menjadi orang Kristen yang berakar. Amin. Jangan tidak berakar loh saudara. Harus berakar. Kalau tidak berakar tadi sukacitanya, gembiranya cuma sebentar saja. Mungkin hari ini tok ketika memasuki dalam ibadah, engkau merasa benar-benar dikuatkan, tapi selebihnya sekali lagi, hanya sebentar saja percayanya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak berakar. Pentingnya saudara dan saya, hari-hari ini, berakar lebih kuat, lebih kuat, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Karena apa? Ujian, pencobaan kita lebih berat, lebih berat. Tantangannya lebih berat loh saudara. Tapi kalau engkau berakar, nanti akan kita lihat. Tidak cukup di situ, jangan sampai setelah kita dengar firman, wow luar biasa. Tapi dalam beberapa saat kemudian kita menjadi murtad. Ketika masuk di dalam masa-masa pencobaan, ketika masuk di dalam masa-masa ujian. Kenapa itu bisa terjadi? Ada enggak? Ada saudara. Orang yang tadinya mengagum-agumkan kebenaran firman Tuhan, dia merasa sangat diberkati.
oleh seorang hamba Tuhan yang menyampaikan, tetapi oleh karena dia tidak berakar, maka hanya sebentar saja percayanya kepada Tuhan bahkan bisa menjadi murtad. Oleh karena ketika masuk di dalam masa ujian, di dalam kehidupannya. Itu sebabnya penting saudara dan saya hari-hari ini perlu berakar. Jangan tidak berakar di dalam Kristus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ketika saudara ada di dalam Kristus, harusnya kita berakar. Bukan tidak berakar, tapi berakar. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, Dianya besar, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika saudara dan saya berakar, makin berakar ke dalam makin kuat, dan saudara dibangun di atas Yesus Kristus, di atas firman Tuhan, Alkitab berkata, kamu akan bertambah teguh, tidak menjadi murtad ketika masuk di dalam masa-masa ujian, di dalam kehidupan ini. Tidak menjadi murtad ketika kita masuk di dalam pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Oleh karena saudara dan saya menjadi orang percaya yang mendengar firman, bahkan dikatakan berakar. Bukannya tidak berakar, tapi harus berakar. Saya berdoa jemaat di tempat ini, jadi jemaat yang makin berakar, makin berakar, makin berakar, makin berakar. Karena kalau tidak berakar, iblis setiap saat, setiap waktu ngambil benih itu, ngambil benih firman, makanya muncul pemikiran, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Perhatikan, itu manusiawi. Tetapi yang tidak boleh oleh Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang berlebih-lebih. Itu yang tidak boleh. Ya, ketika ketakutan yang berlebihan membuat saudara dan saya sebenarnya menjadi lemah, menjadi makin lemah. Makanya perlu berakar dan dibangun di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya makin bertambah teguh. Tidak bisa kita pungkiri, pencobaan, ujian, tantangan dalam hidup kita itu pasti terjadi. Ya, dan kebetulan tidak janjian saudara. Ujuk-ujuk bisa datang, bisa terjadi. Betul ya? Tapi ketika engkau berakar, engkau dibangun di atas firman. Bedanya di sini saudara. Iblis berusaha ngambil sekalipun benih itu. Tapi ketika engkau berakar, engkau mampu untuk melawannya. Engkau mampu untuk menolaknya. Engkau mampu untuk bisa, saudara-saudara, melindungi diri. Supaya benih yang ada itu tidak dirampas, diambil oleh iblis. Yang ketiga, saudara, benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya, sampai dikatakan apa saudara? Mati. Ya, artinya apa saudara? Dalam ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, orang yang telah mendengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, perhatikan kata terhimpit. Ya, oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Setelah dengar firman, saudara-saudara, mereka terhimpit. Bukankah ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Makanya seolah-olah mungkin orang berkata bahwa tidak ada kekuatan di dalam firman. Kenapa? Karena setelah mendengar firman Tuhan, kita sedang terhimpit oleh apa? Oleh pencobaan.
oleh beban dalam hidup ini. Dan yang tragis adalah ketika seseorang dia terhimpit oleh pencobaan, oleh ujian dalam hidupnya, oleh karena tidak berakar, bisa mengakibatkan kematian. Bukan hanya kematian secara jasmania, yang berbahaya adalah kematian secara rohania. Saudara, ini penting, saudara perhatikan. Ya, jangan setelah dengar firman, kita menjadi tidak berdaya. Harusnya setelah benih itu ditabur, setelah saudara dengar firman, ada kekuatan yang baru. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman itu tidak menjadi mati. Iman itu tidak menjadi kosong. Iman itu tidak menjadi mandul. Oleh karena apa? Ketika seseorang dengar firman, firman itu dia bekerja di dalam hidup seseorang. Sehingga sekalipun ada pencobaan, ada tantangan, ada pergumulan hidup, ada himpitan yang luar biasa, oleh karena dia sudah berakar di dalam Yesus, tidak mengakibatkan dia menjadi orang yang, saudara-saudara, pada akhirnya mati rohaninya. Padahal dengar firman loh, bukannya tidak dengar firman loh, saudara. Dalam konteks ini, dia dengar firman, semuanya persamaannya sama-sama dengar firman. Tapi kok bisa ya? Iya bisa. Mengakibatkan kematian rohani. Kesalahannya bukan di Tuhannya. Memang ada keterlibatan oknum yang lain, iblis yang merampas dan mengambil benih itu. Yang berikutnya, oknum yang kedua, yang harus saudara sadari adalah peran diri kita sendiri. Bukan orang lain loh, bukan majelis loh, bukan pendeta loh, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan temanmu, tapi diri Anda sendiri. Itu oknum yang kedua. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, terhimpit oleh kekhawatiran, bahkan dikatakan kekayaan, artinya seseorang ketika dia menginginkan kehidupan mewah, bahkan kenikmatan di dalam kehidupannya, itu juga menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan seseorang. Kalau firman, benih firman itu tidak bekerja, kenikmatan hidup bisa menindas pertumbuhan iman seseorang. Oh dulu waktu soro ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi setelah diberkati Tuhan, goodbye, lupa sama Tuhan, lupa sama gereja, lupa sama firman, lupa sama pujian, lupa sama doa. Kenapa? Karena sudah nikmat. Ternyata kenikmatan bisa membuat seseorang dia bisa ninggalin Tuhan. Nah saudara, yang berikutnya juga akibat yang berikutnya, tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang, artinya menghasilkan buah yang tidak matang. Atau kelihatannya matang, tetapi itu karbitan, proses yang begitu cepat. Dan kemarin sudah sempat disinggung, rasanya beda. Mana yang benar-benar matang dan mana yang matang karena karbitan. Mana yang benar-benar terproses dan mana yang tidak terproses. Sama-sama barangnya, sama-sama buahnya, tapi yang satu buah itu masih muda, tapi dipaksa untuk menjadi matang, tetapi yang satu buah itu memang dimulai dari kembang sampai pada akhirnya dia menjadi buah yang benar-benar sudah tua dan pada akhirnya benar-benar itu buah sudah matang untuk benar-benar bisa dinikmati. Saudara, itu yang ketiga. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-66. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Atau dalam terjemahan bahasa masa kini, ya, hidupmu akan selalu terancam bahaya. Siang malam kamu merasa ngeri dan takut mati. Kenapa? Karena sedang dihimpit oleh kekhawatiran. Orang yang khawatir berlebihan, dia juga mengalami ketakutan ketika saudara-saudara kematian itu
sedang ada di hadapannya atau dia melihat sesuatu peristiwa. Di dalam Ayub pasal yang ke-20 ayat 22, dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir, ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Aneh ya saudara ya, justru di dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, seseorang itu penuh dengan kekhawatiran. Ada enggak? Ada. Jangan hanya orang yang susah, tapi orang yang hidupnya penuh dengan kelimpahan harta, tetapi Alkitab mencatat hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Saudara, kenapa? Karena ditimpa kesusahan yang sangat dahsyat. Kekhawatiran itu sebuah, saya katakan mungkin penyakit atau sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ini bisa sekali lagi menghancurkan atau melenyapkan benih firman yang ada di dalam hati kita. Yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik dan atau subur, dan setelah tumbuh berbuah, ya 100 kali lipat dalam ayat yang ke-8. Artinya apa saudara? Ya, orang atau ayat 15 yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman, dia menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Orang yang setelah mendengar firman, dia menyimpan dalam hati yang baik dan jujur, dan mereka bertahan sampai mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Ini benih yang terakhir. Ada benih yang ditabur jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur, di hati yang baik. Saudara, artinya tadi dikatakan orang setelah mendengar firman disimpan dalam hati. Lihat ini jalan keluarnya. Disimpan di dalam hati. Ya, jangan kau biarkan diambil oleh iblis, dirampas oleh iblis. Tapi orang yang saudara-saudara memiliki hati yang baik adalah ketika dia dengar firman, dia simpan di dalam hatinya yang baik. Bahkan dikatakan tidak cukup baik, tetapi hati yang jujur. Hati yang jujur. Jujur dengan siapa? Jujur dengan firman. Apa keadaanmu hari-hari ini? Ketika engkau jujur dengan firman, firman itu engkau simpan. Walaupun itu firman mungkin keras, saudara. Tetapi ketika firman yang keras, bukankah Alkitab berkata, firman itu bagaikan pedang yang bermata dua, tajam, memisahkan mana yang tidak baik, mana yang baik. Ada saatnya memang proses itu terjadi dalam hidup seseorang. Firman yang bagaikan pedang itu, saudara, ketika kita simpan memang sakit. Jujur, kenapa kita perlu jujur? Supaya ketika kita jujur terhadap Tuhan, maka ada kesempatan untuk hidup kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Jalan hidup kita mulai diluruskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita jujur dengan firman. Kalau memang itu merupakan teguran, kita terima dengan penuh sukacita. Sukacita tidak hanya sebentar, tetapi sukacitanya akan berkelanjutan sampai dikatakan itu tadi, saudara-saudara, ya, sampai mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Sampai mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Mengakibatkan orang-orang yang bertekun. Ada tantangan? Ya. Tapi bedanya tadi, ketika firman itu disimpan dalam hati, kita jujur dengan Tuhan, maka dikatakan, saudara, akan membuahkan ketekunan. Saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 1, ayat 3 sampai dengan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian, perhatikan, terhadap imanmu itu menghasilkan apa saudara? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, ini dahsyat. Ternyata ujian di dalam iman kita itu menghasilkan ketekunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika
benih firman itu ketika ditabur, saudara simpan, saudara terima, saudara biarkan bekerja di dalam hatimu sampai menimbulkan sebuah ketekunan di dalam hidup saudara, justru di tengah-tengah ujian di dalam hidupmu. Ini yang membedakan dengan yang pertama dan yang pertama sampai yang ketiga tadi. Sama-sama dengar firman, tetapi ketika tidak disimpan dalam hati, mereka cepat menjadi murtad, mereka cepat menjadi tidak percaya, mereka cepat menjadi orang yang ninggalin Tuhan, tetapi berbeda dalam bagian yang keempat ini. Ketika mereka dengar firman, mereka jujur sama Tuhan, mereka terima simpan dalam hati, sampai membuahkan ketekunan. Ujian yang sama akan menghasilkan pribadi yang berbeda. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita pasti dan akan mengalami yang namanya ujian hidup. Tapi yang membedakan ketika benih firman itu, setelah engkau dengar, engkau simpan dalam hati, engkau jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Manusia pada hakikatnya, dia tidak bisa jujur terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap orang lain. Kenapa? Karena ada dosa. Tapi bersyukur ketika ada benih firman. Ada benih firman yang memampukan saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang jujur. Baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Supaya saudara menjadi orang yang pada akhirnya tetap bisa menjadi bertekun ketika berada di dalam area ujian, di dalam kehidupanmu. Biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jangan dipaksa untuk menjadi matang. Biarkan ujian itu menghasilkan ketekunan yang akan memperoleh buah yang matang. Ada tujuannya supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tujuannya supaya menciptakan pribadi yang sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Artinya, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang terhempas, yang kandas lewat ujian dalam hidup ini. Izinkan firman Tuhan yang engkau terima, benih firman Tuhan dimanapun itu juga, engkau simpan dalam hatimu. Jujur terhadap firman Tuhan. Saya yakin ketika firman Tuhan itu mulai menggarap, mengerjakan hidup saudara dan saya. Wow, engkau akan menjadi pribadi yang matang, yang sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ini waktunya engkau perhatikan fase pertumbuhan iman saudara. Jangan masa bodoh terhadap fase pertumbuhan iman saudara. Kesimpulannya, perhatikan saudara-saudara pertumbuhan iman Anda sampai di titik sekarang ini. Apakah sedang berada di fase di pinggir jalan atau sedang berada di fase di tanah yang berbatu-batu atau di semak duri atau berada di tanah yang baik, di tanah yang subur? Saudara yang bisa menjawab dengan kejujuran hatimu. Di mana fase pertumbuhan iman saudara hari ini? Tuhan mau engkau ada di fase yang keempat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Lingkupiku. Haleluya. Haleluya. Jesus. Tidak perlu berkecil hati kalau hari ini di antara kita ada di fase yang pertama atau di fase yang kedua atau berada di fase yang ketiga. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk masuk ke fase yang keempat. Itu pentingnya saudara dan saya mulai berakar. Jesus. Lingkupiku dengan sayapmu,
sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bersama-sama, haleluya. Lingkupiku, Jesus, dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dan dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan. Mungkin kondisi yang sama atau kondisi yang berbeda. Ada gelombang ujian yang terjadi. Firman Tuhan berkata, engkau bisa menjadi tenang ketika engkau bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya berakar. Jangan putus asa, jangan kecewa. Kalau engkau masih berada di fase yang pertama sampai yang ketiga, Allah menunggu, Tuhan menunggu engkau masuk di fase yang keempat. Ada benih firman yang tertanam di dalam hatimu dan membuat kita menjadi jujur dan sampai menghasilkan buah yang matang. Berusahalah, berdoalah. Hari ini Tuhan, hamba berdoa, tidak ada oknum yang lain. Kami tidak mengizinkan iblis untuk merampas, mengambil setiap benih firman yang sedang ditabur. Kiranya kami simpan dalam hati. Hamba berdoa supaya jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang tidak akan kekurangan suatu apapun. Meteraikan firman-Mu. Mulai hari ini kami dengan serius memperhatikan tentang fase pertumbuhan iman kami. Kami tidak berlalu begitu saja, tapi kami mau
menaruh perhatian yang teristimewa, agar kami tidak hanya sebentar, hanya percaya, tapi meninggalkan Engkau. Tapi untuk selama-lamanya kami percaya dan setia akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan. Jika Tuhan membawa saudara dan saya sampai titik ini, Tuhan berarti juga memberi kemampuan dan kekuatan untuk melaluinya. Oleh sebab itu bersabarlah, kemenangan besar sedang menanti saudara dan saya. Ada beberapa hal yang akan ditekankan dalam warta jemaat, diingatkan minggu depan kita kembali memasuki bulan baru di Oktober, minggu pertama. Persiapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci dalam ibadah. Ya, hanya itu saja yang ingin ditekankan. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, silakan bangkit berdiri. Ada? Kelihatannya ada satu tadi bersama dengan Pak Roberto. Ya, mana? Iya. Walaupun kecil harus disambut. Mana Pak Roberto? Iya. Di atas. Kita berdoa selanjutnya untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun dari tanggal 19 sampai hari ini, silakan bangkit berdiri. Ada Bapak Pendeta Lukas, ada Pak Penny, kemudian ada Saudari Lois, ada siapa lagi? Pak Penny di atas. Iya. Ya betul, Lois. Udah, ini Lois siapa lagi ini? Oh. Banyak Loisnya. Ada lagi dari tanggal 19 sampai 25 yang merasa berulang tahun. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara online yang merasa berulang tahun, oh iya, ada di atas Loisa. Ya, betul. Silakan bangkit berdiri juga berada di tempat. Kami akan berdoa untuk saudara yang mengikuti ulang tahun. Ya. Ada Cik Mewa di sana, pojok. Ada lagi Pak Pengguan. Nah, itu dia. Ayo Pak Pengguan berdiri, Pak. Yes. Ada lagi Pak Kaleb, ada. Oke, mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami menyadari kejadian kami ini ajaib dan dahsyat. Tidak ada alasan bagi kami untuk memegahkan diri. Inilah yang dapat kami lakukan. Kami membawa seluruh hidup kami menjadi korban syukur atas perkenan Tuhan, beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan sampai di usia di mana kami boleh mengingat kembali kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun, dimanapun mereka berada, saat ini berdiri di hadapan-Mu di tempat ibadah ini, bahkan yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan akan menjangkau setiap kami. Kuasa-Mu menyentuh kehidupan kami. Kasih-Mu menjamah kami.
menyatakan berkat atas anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Melimpahi engkau dengan kesehatan, stamina prima untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan setiap saat. Dikaruniakan kepadamu karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan curahkan dalam hidupmu, melalui keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dagangmu, usahamu, apapun yang engkau lakukan, studimu, Tuhan akan memberkati, menyertai perjalanan hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Saat ini pula kami bawa dalam doa untuk anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sedang dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan juga akan menjangkau, Tuhan akan hadir melawat di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau teguhkan iman percaya mereka untuk terus bersandar kepada kekuatan Tuhan yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak William, anak Afram, Bapak Hoyan, Ibu Kiok, saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Tangan Tuhan, mata Tuhan lebih tahu dari apa yang kami ketahui. Oleh sebab itu kiranya tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa itu akan menjamah anak-anak, memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan total dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang pertama ini dari awal sampai akhirnya. Kami rindu Tuhan agar apa yang sudah kami terima melalui kebenaran firman-Mu, karena kami sadar bahwa firman itu yang Engkau berikan kepada kami ini, agar supaya kami tahu memilih yang tepat, yaitu yang keempat, agar firman itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk kami setia mengiring Engkau, apapun juga yang terjadi dalam hidup kami. Memang setiap kami orang-orang manusia pasti merasa khawatir dan takut. Tetapi hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan itulah yang tidak Tuhan kehendaki. Kuatkan iman kami di dalam menghadapi apapun juga. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga menyerahkan akan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami agar supaya persembahan ini akan bisa berguna untuk kebutuhan daripada gereja di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, supaya mereka tahu bahwa bukan dengan kekuatan mereka memperoleh itu semua, tapi semata-mata oleh karena anugerah, kasih dan kemurahan daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.